Tampilannya udah bisa dilihat? Sudah, Pak. Oke, selamat siang. Hari ini kita pelajari tentang cost control. Udah pernah diajarin belum cost control? Sudah, Pak, sebelumnya. Di semester 3, kalau tidak salah. Udah, itu mungkin versi yang lain, ini versinya saya lah ya. Jadi cost control ini penting di F&B, terutama kalau kamu jadi FBM atau jadi chef, kamu harus bisa kontrol yang punyanya flash food cost atau beverage cost ya. Nah, managing revenue dan expense. Jadi di dalam restoran atau di dalam hotel, kita harus memanage baik revenue maupun expense. Jadi revenue setinggi mungkin, expense serendah mungkin, supaya kita mendapatkan profit yang cukup ya, atau yang baik ya. Jadi revenue itu, jadi kalau di F&B berarti kesatuan menu yang laku apa aja gitu yang kita jual ke customer ya, menu dari breakfast, lunch, dinner, supper dan sebagainya ya. Jadi nanti di cost control kita ngitung per portion, per menu, per menu popularity, menu yang fast moving dan sebagainya ya. Nah, expenses di dalam hotel atau di dalam restoran kita membagi secara garis besarnya kalau di restoran di 4 ini ya. Jadi dari food cost, beverage cost. Nah, ini yang besar-besar itu labor cost ya. Yang other cost, other expense apa aja, ada yang tahu nggak? Yang masuk ke other expense apa aja? Ada yang tahu nggak? Labor expense itu biaya gaji untuk karyawan, Pak. Gaji atau upah. Yang labor. Kalau other expenses apa aja yang masuk ke other? Biaya diperlukan selama operasional, misal listriknya, gasnya, Pak. Ya, jadi di luar dari 3 ini masuknya semuanya ke other, kayak listrik, electricity, water, gas, kompornya kan pakai gas gitu ya, itu nanti larinya ke sini secara garis besar. Tapi nanti kalau kamu baca P&L-nya F&B ada detailnya. Oke. Jadi pengertian food cost kamu udah tahu ya, bahwa untuk bikin hamburger ini kan kita membutuhkan yang pertama burger bun ya. Ada cheese, ada meat, ada vegetable, terus ada fruit atau tomat dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah terdiri dari consist of dari materialnya food. Jadi food cost itu terdiri dari ya bahan-bahan ini. Untuk membuat hamburger terdiri dari burger bun, cheese dan sebagainya. Total dari semua biaya ini disebutnya food cost. Ini satu menu. Bayangin dalam satu hotel mungkin satu restoran ada 40 menu, 50 menu, ada 100 menu dan sebagainya. Jadi menu apa saja yang laku dalam bulan berjalan, kita hitung total menjadi cost. Ya. Sepanjang cost itu ada revenue-nya, makanya tadi disampaikan hubungannya antara revenue atau cost atau expense dengan revenue ya. Jadi nanti ada juga yang cost yang keluar tapi nggak ada revenue-nya, apa coba? Ada yang tahu nggak? Cost-nya ada tapi nggak ada revenue-nya, apa coba? Ada yang tahu nggak? Ada cost-nya tapi nggak ada revenue-nya, itu apa menurut kamu? Masuknya di other expense itu bukan sih, Pak? Bukan, misalnya yang saya ceritakan kemarin officer check, masih ingat nggak officer check apa sih? Pernah dengar nggak officer check apa? Biaya yang dipergunakan untuk operasional di bagian back office, Pak. Jadi misalnya kayak GM, terus dev head kan boleh makan kan di restoran ya. Kan GM sama dev head kan nggak bayar ya Mbak. Makanya tanda tangannya di officer check, bukan di bill tamu ya. Karena dia free. Nah, dia free kan berarti nggak ada revenue, benar nggak? Benar, Pak. Nah, karena nggak ada revenue-nya, nanti itu dikeluarin dari cost-nya kamu sebagai chef gitu. Karena kan nggak ada revenue-nya, tapi nanti cost-nya itu larinya ke employee meals, atau GM meals, HOD meals, dan sebagainya ya. Jadi itu intinya. Jadi cost itu timbul dari berbagai material ini. Sehingga menjadi food cost untuk hamburger terdiri dari misalnya 2 ban, rotinya ini 2 ban ini harganya misalnya 2.500, ditambah cheese-nya satu slice misalnya 500 tambah 2 jadi 1.000. Ditotalin semua misalnya cost untuk bikin burger ini misalnya 10.000. Terus kita jual 50.000. Jadi food cost-nya berapa? Ngitungnya gimana food cost-nya kemarin? Total cost-nya 10.000.
kamu jual sellingnya 50.000, jadi food cost-nya berapa untuk burger ini? 5%, Pak. Iya, gitu ya. Jadi untuk menghitung food cost itu gitu tadi benar yang kamu sampaikan. Beverage juga sama intinya. Kalau kamu alkoholik kan terdiri dari berbagai jenis ingredient ya. Misalnya ada likernya, ada campurannya apa, mocktail gitu, kamu bikin cocktail gitu ya. Nah, total dari masing-masing porsi ingredient itu nanti ditotal menjadi beverage cost. Sama seperti food cost, nature-nya sama ya. Nah, ini yang kamu tadi sampaikan labor cost. Jadi biaya timbul gajinya chef, gajinya cook helper, gajinya komi, CDP, gajinya kalau di restoran berarti gajinya FB manager, FB supervisor, waiter, waitress, semua larinya ke labor cost. Ya. Kalau daily worker larinya kemana biayanya? Ada yang tahu nggak? Kalau daily worker biayanya larinya kemana? Ada yang tahu nggak? Atau casual larinya kemana? Labor, Pak. Iya, sama. Nanti lari semuanya ke labor cost atau labor expense ya. Nah, ini tadi sudah saya ceritakan ya, untuk bikin burger tadi kan cost-nya 10, sellingnya 50, maka food cost-nya 5%. Ya, ini rumusnya, formulanya ya, kamu tadi udah bisa ya. Nah, nanti setelah dapat cost-nya, selain cost itu kan kalau kita ngitung revenue, ini misalnya revenue-nya restoran ya, revenue-nya 100% nih, dikurangin food cost sama beverage cost, dikurangin labor cost, dikurangin other expense lagi, maka bawahnya adalah profit. Bisa profit, bisa loss ya, bisa untung, bisa rugi gitu ya. Nah, ini cara menghitung untuk profit and loss dari restoran ya. Kalau di hotel sama juga sih nanti. Jadi food revenue-nya berapa, beverage revenue berapa, meeting room-nya berapa, atau apa rental room rentalnya berapa. Masukin semuanya ke revenue. Yang cost masukin ke cost, yang expense masuk ke expense dan sebagainya ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, selanjutnya. Jadi ini ya rumusnya ya, formulanya ya. Jadi total dari seluruh cost dibagi revenue, itu namanya cost percentage ya. Bisa food cost, bisa beverage cost, atau gabungannya. Misalnya kita menghitung F&B cost, berarti cost-nya food, terus tambah cost-nya beverage, revenue-nya sama, revenue-nya food, ditambah revenue beverage, atau total F&B sebutnya ya. Nah, ini sama semua percentage itu di bawahnya itu apa dibaginya dengan revenue ya. Kamu ingatin aja pembagian revenue. Jadi kalau menghitung labor cost berapa persentasenya? Labor cost dibagi revenue. Ada expense berapa persentasenya? Ada expense dibagi revenue. Semuanya dibagi dengan revenue ya. Jadi kira-kira labor itu cost-nya berapa persen sih dari revenue? Ini 43%. Kalau ditanya labor cost yang bagus berapa, ada yang bisa jawab nggak? Berapa kira-kira labor cost yang bagus untuk industri hotel atau restoran? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Halo? Ada yang tahu nggak? Jadi labor cost itu rata-rata di industri hotel zaman dulu ya, di bawah 20%, 30%. Tapi sekarang nggak bisa karena revenue-nya mungkin tidak terlalu tinggi. Rata-rata labor cost bisa di atas 40, 30, dan sebagainya ya. Jadi nggak bisa dipatok juga lihat dari industrinya. Kalau industrinya memang apa sih namanya? Industrinya memang revenue-nya bagus, labor cost-nya akan menjadi rendah. Sama untuk persentase yang lain juga ya. Nah, kalau kita lihat ya di dalam grafik ini tuh ya, kalau kita jualan itu tuh rata-rata labor cost tuh yang makan paling gede. Jadi kalau revenue kamu itu, total pendapatan kamu itu paling banyak diserap atau dimakan oleh labor cost. Jadi kamu revenue-nya 1.000 gitu. 40% dari 1.000 itu kan 400 ya. 400-nya itu buat bayar biaya gaji. Jadi bisa dibayangin setengahnya ke gaji bayarnya. Jadi kamu harus ngontrol nanti. Bisa jadi kalau kebanyakan
pegawai nanti labor cost-nya akan tinggi ya. Tapi secara umum seperti ini. Jadi dari penjualan ini 100%, food cost-nya 37,5%, labor cost-nya segini, bisa dilihat kan ini labornya jauh lebih tinggi dibanding food cost. Ini ideal atau tidak ideal sebenarnya kembali ke masing-masing industrinya. Kalau melihat dari ini sih kita nggak ideal ya, logikanya udah kemakannya gede banget. Kalau bisa sih ini di bawah 40 lah idealnya ya. Tapi terkadang kita juga nggak bisa karena jualannya emang nggak terlalu tinggi gitu. Jadi akhirnya labor cost-nya, padahal pegawainya juga nggak terlalu banyak-banyak amat. Tapi karena kondisinya revenue-nya kecil, akhirnya menyebabkan labor cost-nya menjadi tinggi. Begitu juga dengan persentage yang lain. Ada yang mau nanya nggak sama sini? Ada yang mau Saya nanya? bisa tanya, Pak. Yuk. Kalau untuk labor cost sendiri itu apakah di setiap hotel itu punya presentase tersendiri yang sama? Lalu kalau misalnya dari revenue-nya kecil gitu, Pak. Sedangkan kan kalau untuk gaji awal itu kan gaji karyawan tuh ibarat kata sudah ditetapkan gitu, Pak. Jadi lebih dipentingkan terlebih dahulu di mana, Pak? Nah, biasanya kita gini ya, kalau di hotel besar gitu ya, kita udah dikasih standar, misalnya kamar kamu 100, biasanya kita dikasih rasio, misalnya rasio kamu tuh 0,4, artinya dari kamar 100, karyawan kamu paling banyak 0,4 dikali 100, berarti 40 orang. Gitu ya, dari situ dulu dikuncinya. Nah, dari 40 orang itu nanti di masing-masing daerah kan beda-beda UMK-nya, benar nggak? Upah minimumnya kan beda-beda kan. Nah, nanti kita hitung tuh. Tadi karyawannya 40, UMK-nya misalnya Palembang berapa UMK-nya sekarang? Misalnya 3.500.000 lah gitu kan. Misalnya kita ngambil waiternya 2, stewardnya 3 di total-total, misalnya akhirnya pas dibandingin dengan revenue, ternyata lebih dari 50%. Oh, berarti nggak sehat tuh usaha restorannya karena banyakkan pegawainya. Nah, berarti kamu harus mulai lakukan strateginya dulu sebelum rekrutmen. Kamu harus hitung dulu, nih kira-kira waiter cukup nggak 2? Nanti di A+ sama supervisor atau FB manajernya gitu kan. Baru dibikinin, baru dari situ baru bisa kamu hiring. Jangan kamu hire dulu, akhirnya gajinya kegedean. Karena nanti kalau mau memberhentikan kan kamu harus bayar kompensasi dan sebagainya. Jadi harusnya gitu. Jadi kalau kamu bikin restoran, kamu bikin strategi dulu nih. Oh, berarti rasio saya harus karyawan maksimal 40. Dan saya kalau maksimal 40 nggak langsung di hire 40-nya. Kamu hire dulu mungkin bisa dari 10. Bisnisnya naik, tambah lagi 5, 15. Bisnisnya naik lagi, tambah lagi 20, 30, sampai 40. Jadi rasionya udah ada dari rasio employee-nya dulu, terus baru kamu bikin strateginya, kira-kira bisnisnya kapan ramenya. Kalau belum rame ya kamu jangan diisi penuh. Misalnya budgetnya waiter diisinya 5, ya kamu isi dulu 3 gitu, atau 2. Tapi kalau misalnya kurang, baru kamu nambah dulu, misalnya DW dulu gitu. Tapi kalau udah yakin bisnisnya bagus, nggak apa-apa kamu penuhi gitu ya. Menjawab? Menjawab nggak jawabannya? Halo? Yang tanya tadi siapa ya? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya kita meramal penjualan. Nah, ceritanya kita udah bikin restoran udah jadi, terus kita harus bikin peramalan gitu ya, meramalkan kira-kira jualannya berapa gitu ya. Nah, biasanya kegunaan dari peramalan itu supaya kita bisa preparation jumlah orangnya, preparation jumlah stoknya, jadi nggak akan kelebihan nantinya nyetoknya, karena udah jelas penjualan kurang lebih segini, maka dibutuhkan karyawannya cukup, misalnya tadi ya 30 dulu, nanti revenue-nya mau naik baru nambah lagi gitu. Nah, ini makanya dibutuhkan sales forecast-nya gitu. Kita harus bikin forecast atau budget peramalan yang akurat gitu ya.
Nah, ini sebagai contoh sederhananya, misalnya ini kamu buka restoran dari hari Senin sampai hari Minggu, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 gitu ya. Ini penjualannya hari Senin 851, hari Selasa 974, mantu date-nya berarti 851 ditambah 974, totalnya segini ya. Jadi ini to date itu ditambahkan. Ini hari pertama angkanya sama, hari kedua ada revenue ini berarti balan ini ditambah ini hasilnya ini. Balan ini ditambah ini hasilnya ini. Jadi dalam seminggu totalnya adalah penjualannya $7.000 misalnya ini ya. Kalau ini dijumlahin harusnya sama angkanya $7.322,96 juga. Nah ini ceritanya kamu dapat histori penjualannya seperti ini. Maka kamu waktu bikin penjualannya nanti lebih bagusnya sih pakai shift ya, pakai jam. Jadi kamu ketahuan kira-kira di hari Senin itu lakunya di jam berapa, jam breakfast, jam lunch, atau dinner. Oh ternyata ini yang banyak di mana nih, di lunch ya. Di dinner nih. Dari yang apa? Mulai di dinner yang ramainya gitu. Nah, tren ini kamu butuhkan nanti buat kamu bikin peramalan nih. Jadi kamu tahu rata-rata kalau dari Senin pagi rata-rata orang breakfast segini. Kalau Senin rata-rata dinernya segini gitu ya. Nah, nanti dari situ kita bisa ngelihat nih rata-ratanya kurang lebih seperti ini. Kamu bikinin forecast-nya ngikutin pola yang tadi, yang ini. Jadi pola ini kamu bisa lihat ini kira-kira di Selasa di jam segini bisa berapa lakunya. Nah, gitu ya. Ini breakfast-nya misalnya segini, dinnernya segini, disamain gitu ya. Nah, nanti dapat nih totalnya. Selama sebulan, selama 7 hari, selama sekian hari, totalnya revenue-nya segini, gitu ya. Ini buat kamu bikin peramalan mengikuti dengan tren kebiasaan. Biasa di pagi hari sekitar 121 orang yang makan. Jadi kalau seminggu, totalnya 121 kali 7 hari, ini apa? Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 gitu ya. Ini dijumlahkan, ini adalah total penjualannya. Dari sini, kita bisa lihat rata-rata tamu itu konsumsinya berapa rupiah sih. Jadi ngitungnya adalah total penjualan dibagi jumlah tamu yang makan. Nah, kamu kalau misalnya yang makannya ada 4 orang, minumnya 7 orang, dihitungnya berapa covernya? Misalnya makannya 4 orang, main course-nya 4, tapi minumannya ada 7, dihitungnya berapa covernya? Ada yang tahu? Kalau restoran. Ada yang tahu nggak? Halo? Yang bisa jawab nggak? Halo? Yang bisa jawab nggak? Jadi kalau pack-nya itu dihitung dari jumlah yang main course ya, jumlah yang makan ya, bukan beverage-nya ya. Jadi dari total yang main course-nya 4, beverage-nya minumnya 7, hitung total number of guest-nya 4 ya, bukan 7 ya. Ingetin ya kalau di restoran ya, tapi kalau di bar beda lagi ya. Oke, dari situ kita nanti ngikutin ketahuan berapa sih ini rata-rata penjualannya dibanding compare di tahun lalu. Nah, ini bisa ngeliat nih kalau nanti bikin budget, misalnya tahun ini bulan Januari revenue-nya 54.000 US dollar. Tahun sebelumnya 51.200, berarti tumbuh 2.800. Dari mana? Ini dibagi dikurang ini ya. Jadi tahun lalu jualannya 51.200 dolar. Tahun ini segini berarti tumbuh ya atau naik ya sebesar 2.800 gitu ya. Ini nanti buat kamu analisa kalau kamu jadi FP manager, sekarang bulan ini kita over dibanding tahun lalu, bulan Februari over dibanding tahun lalu, terus dan selanjutnya gitu ya. Ini contoh dari kita. Nah nanti rumusnya 5,5% ini dapatnya dari mana? Adalah 2.800
dibagi dengan yang tahun lalu. Pembaginya kan kita mau membandingin tahun ini sama tahun lalu. Tahun ini naik sebesar 2.800. Persentasenya yang hitungnya dari mana? 2.800 dibagi tahun lalu. Hasilnya 5,5% ya. Ini adalah satu contoh ngitung kamu nanti persentase. Jadi kalau ditanya kamu bulan Januari ini compare to last year berapa naiknya tumbuhnya 5,5%. Nilai absolutnya berapa? 2.800 US dollar. Itu ya cara ngitungnya ya. Nah, selanjutnya nanti kan dari sini dapat ketahuan nih tumbuhnya rata-rata segini. Nah, dasar pertumbuhan ini nanti kita ambil nih rata-rata, oh ternyata di kuartal 4 ini, kuartal 4 itu Oktober, November, Desember, tumbuhnya naiknya sekitar 7,5%. Jadi nanti kamu, kan ini habis Desember nih, tahun depan kamu bikin budget, berarti dari Januari, Februari, Maret, kira-kira tumbuhnya berapa, revenue-nya naik berapa, ya kamu naikin dari rata-rata ini, naikin ke 7,5%. Jadi dari revenue-nya Januari budgetnya segini, kurang lebih tumbuhnya 7,5%, maka total revenue-nya diperkirakan naiknya 5.000 atau totalnya menjadi 73.000. 73.000 dapatnya dari mana? 68,5 ditambah 5137 ya. Jadi data ini, history ini kita ambil rata-ratanya, persentasenya. Waktu kita mau bikin budget di tahun depan, ini menjadi parameter untuk pertumbuhan di tahun depan. Jadi ini kita ambil pertumbuhannya dari rata-rata 3 bulan terakhir. Bisa juga nanti kamu dari rata-rata 1 tahun terakhir. Tergantung nanti cara kamu bikin budgetnya seperti apa. Kalau ini ceritanya kita bikin budgetnya per quarter. Jadi ini kan kuartal 4, Oktober, November, Desember itu kuartal 4. Kira-kira kuartal 1 tahun depannya berapa? Jadi kenaikannya dari sini 7,5%. Ini estimate kenaikannya, increase-nya. Ini penjualan tahun lalu Januari ini tumbuh 7,5%, maka dibudgetkan atau di forecast Januari tahun depan revenue-nya segini. Oke, ada yang mau nanya? Mohon maaf Pak, saya Patris ya Pak, tadi di link di Zoom yang sama ini karena kami satu ruangan Pak. Saya izin tanya Pak. Bukan lebih saya sih Pak, lebih ke minta tolong dijelaskan ulang karena saya masih belum paham mengenai revenue forecast-nya itu kita dapatnya dari mana itu. Oke. Ya, jadi kan ceritanya gini. Kita mau bikin forecast tahun depan ya, misalnya kita pengen tahu Januari, Februari, Maret tahun depan. Ceritanya bulan kita ini, bulan sekarang ini sudah Oktober, November, Desember misalnya ya. Misalnya ya. Jadi misalnya kita hari ini bulan Desember, revenue-nya 3 bulan terakhir ini, jadi Oktober, November, Desember, itu dibanding tahun lalu itu kita naiknya secara rata-rata 7,5%. 7,5% dapatnya dari mana? Dari rata-rata kenaikan ini nih. 13.750 dibagi 3 aja, jadinya dapatnya 7,5% ya. Ini dirata-ratain. Ini dibagi 3, dapatnya 7,5 ya. Nah, setelah dapat 7,5% ini, berarti tahun depan mulai dari Januari kan habis Desember nih. Tahun depan berarti mulai dari Januari ya enggak? Jadi Januari kira-kira naiknya berapa persen ya? Kita ambil dari rata-rata 3 bulan terakhir di tahun sebelumnya. Ini ceritanya quarterly ya, tapi nanti bisa juga kamu ngambil dari data setahun nggak masalah. Ini cuma contoh aja. Jadi ngambil contoh dari data quarterly, di kuartal 4 kenaikannya tumbuhnya 7,5%. 7,5% kita asumsikan menjadi pertumbuhan atau kenaikan revenue di tahun depan. Nah, tahun lalu penjualan Januari 68.500. Kira-kira tahun depan naiknya harusnya 7,5%. Jadi 68.500 dikali 7,5%. 7,5% dari 68 itu nilainya 5.000. Jadi tahun depan revenue-nya 68.500 ditambah 5.000. 5.000 ini dari 7,5% dari sini. Jadi tahun depan kita bikin budgetnya atau forecast-nya tahun depan revenue-nya harus segini. Harus segini. Ya, paham? Sampai di sini? Paham, Pak. Ya, kan? Terus ini kan estimasi untuk
increase estimate itu diperuntukkan selama setahun ke depannya itu atau untuk per bulan depannya itu aja, Pak? Ini kalau kita ngambil gampangnya ya, jadi misal tahun depan saya mau naikin 7,5%, ya udah setiap bulan naikin 7,5% gitu ya dari revenue tahun sebelumnya. Tapi aktualnya di dalam kenyataan sehari-harinya, kamu nggak bisa dikasih lurus semua ini karena dalam setahun itu kan ada bulan-bulan yang low season ya, yaitu di bulan puasa. Misalnya kalau hotel kan sepi ya, tapi kalau restoran harusnya rame karena ada jualan apa namanya breakfasting bukber buka puasa bersama gitu ya. Tapi kita asumsikan bahwa ini restoran di hotel gitu ya. Misalnya jadi ada jualan juga bukber program itu. Tapi kamu jual kenaikannya nggak bisa rata gini. Cuman ini ceritanya yang paling mudahnya restoran kamu sederhana naikinnya pertumbuhannya adalah nilai dari rata-rata. Tapi dalam aktualnya, dalam keadaan sehari aslinya, kita harus melihat dulu kondisi market juga kan. Ada bulan-bulan di mana slow moving atau low season. Ada bulan-bulan yang high season, misalnya Lebaran pasti kan jualan kamu pasti laku gitu kan. Hotel-hotel tuh di Bandung, di Jogja, di daerah wisata pasti di libur, di Lebaran, tahun baru pasti penuh. Nah, tapi bulan puasa mungkin kamarnya kosong, F&B-nya rame. Nah, ini kenaikannya kan nggak bisa tiap bulan disamain kayak gini. Kalau kenyataan aslinya. Tapi secara teori, kalau kamu mau bikin quarterly kenaikan, ngambil rumusnya seperti ini, gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, kita juga harus menghitung rata-rata berapa banyak sih jumlah tamu yang makan di restoran kita. Datanya buat apa? Nanti buat kamu nanti bikin budget, biar kamu tahu berapa sih rata-rata tamu, berapa rata-rata konsumnya, rupiahnya, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, rata-rata tamu ini biasanya kalau kamu jadi kasir kan ketahuan tuh waktu kita makan yang di main course. Makannya yang tadi saya bilang itu ada 5 orang, makanannya 4, main course-nya 4, minumnya 6 gitu kan. Yang dihitung di covernya kalau di restoran ya yang main course-nya ya 4 berarti ya. Nah, berarti hari ini ada 4, besok ada 6, 7, 8 itu dijumlahkan. Total dalam sebulan ada total jumlah tamu yang datang ke restoran tersebut. Nah, data itu kita simpan di dalam sistem kalau di hotel kan ada yang pakai Micros, ada yang pakai POS-nya, point of sale-nya, mesin cash register-nya ya. Macam-macam mereknya ya. Nah, tapi di situ diposting itu di situ nanti akhir bulan kamu udah tahu tahun ini bulan Oktober total tamunya segini nih. Tahun lalu segini, berarti ini naik ya. Tahun ini dulu cuma 13.000, sekarang 14.000. Naiknya berapa? 500 orang atau 3,6%. Nah, data ini kita butuhkan waktu kita bikin budget nih tahun depan. Jadi kita butuhkan berapa sih kira-kira tamu yang datang ke restoran atau ke hotel, kira-kira konsumsinya rata-rata dia makannya berapa per orangnya gitu. Nah, data ini dibutuhkan waktu kita mau bikin budget nanti ke depannya ya. Oke, poin terakhir. Jadi intinya kamu nanti di dalam memanage restoran, memanage F&B departemen gitu ya. Salah satunya kamu harus mengkontrol cost, juga mengontrol revenue, gimana caranya meningkatkan revenue. Nah, angka tadi pertumbuhan yang tadi saya bilang 7,5% ini untuk juga target untuk sales manajernya jualannya tahun Januari kita penjualannya harus naik ya 7,5%, revenue-nya harus segini. Revenue ini kita bagi per hari, misalnya dibagi 30 hari, berarti sehari minimal jualannya kita harus misalnya 10 juta gitu kan. Kamu jadi restoran manager 10 juta, kamu bagi ke anak-anak tuh. Jadi satu shift anak-anak wajib bisa jualin misalnya, jadi kemudian 10 juta sehari bagi 2 shift, gitu, berarti 5 juta. Yang shiftnya lunch sama shiftnya dinner, nanti masing-masing kamu targetin, anak captain kasih berapa, ini berapa, itu buat nanti ngeliat production-nya. Kira-kira anak buah kamu jualannya gimana nih, bagus enggak gitu ya enggak? Dari situ kan untuk alat ukur kita untuk mengukur efektivitas dari tim kita gitu. Jualannya gimana. Jadi anak-anak juga, anak waiter jangan tamu order
apa ya udah gitu. Dia coba untuk upselling, tawarin harga yang mahal supaya revenue-nya menambah dan sebagainya ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi nggak? Saya izin tanya, Pak. Yuk. Dari forecasting ini kan kayak kita ada peningkatan gitu, estimasi kira-kira kita target naiknya persennya per bulan depan. Semisalnya itu tidak mencapai dari target yang kita tentukan, di forecast itu kita ramalkan. Kira-kira itu impact-nya buat ke hotel sendiri itu gimana, Pak? Nah, jadi biasanya kita gini nih, berarti bulan ini kamu kurang dari budget ya, gitu ya. Nah, nanti kita target yang kurangnya kamu masukin lagi ke bulan depan. Kamu kasih target tambahan ke anak-anak di depan. Oke ya, guys, tim, bulan Agustus kita below budget 200 juta. Kita berharap kekurangan 200 juta di budget Agustus ini kita bisa cicil di bulan September, Oktober misalnya. Berarti September, Oktober ada tambahan masing-masing 100 juta ya di luar dari budget bulan berjalan ya enggak? Nah di situ nanti kita ngelihat bisa jadi kondisinya bahwa kamu bikin budgetnya ketinggian atau bisa jadi memang penjualannya melesu gitu. Berarti ada something wrong gitu ya. Nah disinilah kamu sebagai manajer untuk mengkontrol kira-kira budgetnya sudah relevan belum, udah benar belum. Kalau nggak benar, kok jualannya kenapa nggak achieve? Ada masalah apa sama salesnya? Ada masalah apa dengan operation? Bisa jadi tamu banyak komplain, jadi sekarang penjualan berkurang dan sebagainya. Jadi kembali ke pertanyaan kamu, jadi kalau bulan ini kurang dari budget, ya usahakan kekurangan bulan ini ditebus lah, dibayar di bulan-bulan selanjutnya supaya akhir tahun kamu achieve budget total gitu. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Semisalnya Pak, kita udah mencapai target 5%, tapi kekurangan 2,5%-nya. Jadi itu ditumpuk untuk ke bulan depannya misalnya Pak. Nah, kalau semisalnya terjadi keterusan gitu Pak, terus penumpukan di akhir makin tinggi, itu gimana Pak? Sedangkan kan kalau misalnya kita lihat sendiri, kita juga harus melihat prospek bagaimana hotel kita ini mengolah budget yang apakah ketinggian atau kerendahan gitu Pak. Jadi intinya gini kan ada dua kalau saya bilang. Bisa jadi kamu bikin budgetnya ketinggian dulunya, berarti salah asumsinya gitu ya. Biasanya kita akan bilang nanti misalnya dari bulan Januari sampai Juli, satu semester ini kamu udah di bawah budget jauh banget gitu ya nggak? Sampai akhir tahun susah untuk achieve angka budget. Kita harus bikin namanya reforecasting. Reforecasting dibikin ibaratnya budgetnya dihitung ulang. Tapi sebagian sih nggak mau begitu karena mikir kalau kamu jadi owner kan, lalu kan udah janjiin jualannya 1 miliar. Ternyata nyampe bulan Agustus baru 400 juta, kecil kemungkinan chip 1 miliar. Nah, biasanya yang punya hotel, punya restoran merasa keberatan kalau budgetnya direvisi. Nah, makanya kamu waktu bikin budget harus benar-benar angkanya harus detail dan akurat gitu, jangan kejauhan gitu. Kalau kayak kejauhan itu kan repot. Baru misalnya revenue kamu bilang 1 miliar tahun ini, nyampe bulan ini September achievement-nya baru 500 juta. Tinggal sisa berapa bulan lagi nggak mungkin gitu kamu ngejar. Nah, berarti dari situ ada dua tuh konsekuensinya. Emang kamu salah bikin budgetnya atau bisnisnya lesu. Nah, secara korporasi kamu harus ngobrol sama owner atau sama operator. Nih gimana nih? Kayaknya kita udah nggak bisa achieve budget sampai akhir tahun. Ada dua, budgetnya direvisi atau planning lain, misalnya restorannya mau ditambahin atau misalnya ditambah menu baru atau dibikin tambahan extensionnya restorannya, mungkin konsep restoran dirubah dan sebagainya. Tapi itu membutuhkan satu diskusi yang panjang. Tidak bisa kita sendirian kan, melibatkan banyak pihak gitu. Gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Terima kasih Pak sudah dibantu jawab Pak. Udah ya. Oke, kalau udah selesai, ada yang nanya, ini quiznya ya, biasa ya. Menurut kamu tuh kerjanya cost control di hotel, tadi seperti saya sampaikan tadi, apa aja? Nanti jawabannya di email ya ke sini ya. Oke.
Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Thank you. See you next week ya. Thank you, Pak Thank you, Dino. Pak. Lupa yang nggak masuk siapa ya? Saya lupa absen nanti. Yang nggak masuk siapa aja ketua kelas? Masuk semua, Pak. Ya, Nadia. sip. Nanti saya absen masuk semua ya. Jangan lupa kuisnya ya. Thank you. See you. Thank you, Pak.